pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sore hari ini Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bahwa pada hari ini kami merayakan bahwa Engkau mati sebagai manusia, tapi Engkau bangkit sebagai Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini biarlah hormat kami, pujian kami, dan sembah kami hanya untuk bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Berbicaralah bagi kami, biar hari ini izinkan kami untuk melihat Engkau dalam setiap firman yang akan disampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, saudara. Shalom saudara semuanya, selamat sore, apa kabarnya saudara? Luar biasa, saya percaya, amin. Saudara, hari ini kita sedang merayakan atau memperingati Paskah, atau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa istilah Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibrani atau Passover dalam bahasa Inggris itu pertama kali justru disebutkan di Alkitab itu dalam Perjanjian Lama, saudara. Dalam kitab Keluaran yang menceritakan, saudara, bagaimana sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, selama 400 tahun bangsa Israel jadi budak, saudara. Lalu satu hari kemudian Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, Tuhan membebaskan mereka dengan cara Tuhan itu bangkitkan satu orang. Saudara tahu ceritanya, namanya Musa. Lalu saudara, ketika Tuhan membangkitkan Musa, saudara tahu bahwa Tuhan, saudara, melakukan 10 tulah atas Mesir. Ingat ceritanya? Dan ditulah yang terakhir, saudara, waktu itu Tuhan, saudara, memerintahkan malaikat maut untuk membunuh anak sulung di tanah Mesir, saudara. Dan Tuhan memerintahkan orang Israel yang tinggal di tanah Goshen untuk mengoleskan darah di ambang pintu, saudara. Dan setiap ada darah di ambang pintu itu, maka malaikat maut itu tidak masuk membunuh anak sulung yang ada di dalamnya, tapi saudara, malaikat maut itu melewati. Kata melewati itulah yang disebut dengan Passover, saudara. Oleh karena itu, saudara, Perjanjian Lama, saudara, dalam bahasa Yunani, nama kitab Keluaran itu secara harafiah itu memiliki arti keluar atau jalan keluar. Sepanjang saudara baca kitab Keluaran itu berbicara bangsa Israel keluar, saudara. Dan tahukah saudara bahwa Paskah dalam Alkitab Perjanjian Baru itu adalah penggenapan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Amin, saudara. Dan hari ini, saudara, izinkan saya untuk bercerita kepada saudara melihat Paskah dari perspektif bukan Perjanjian Baru. Di mana di Perjanjian Baru kita tahu semua, saudara, bahwa Paskah itu melambangkan anak domba Allah yang tidak bercacat, yang disembelih mati di atas kayu salib. Dan beberapa teolog, saudara, percaya bahwa pada Yesus mati di atas kayu salib itu adalah tepat pada hari Paskah. Tapi hari ini saya ingin membawa saudara untuk melihat Paskah dari kacamata Perjanjian Lama. Saya berdoa, kenapa saudara Tuhan itu taruh saya untuk
berbicara ini supaya saudara melihat bahwa di dalam setiap kitab di perjanjian lama sebetulnya ada Yesus di situ. Amin. Dan biar hari ini saudara melihat bahwa Yesus ternyata ada dalam kitab Keluaran. Bagaimana Yesus, dia saudara membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Amin. Saudara siap? Oke. Nah saudara, saya pelan-pelan nih. Saudara ingat cerita bagaimana pada waktu zaman Yusuf terjadi kelaparan. Saudara tahu? Lalu saudara Yusuf kan sudah dibuang. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Karena kelaparan, keluarganya Yusuf, Ishak dan kakak-kakaknya itu mencari makanan ke Mesir. Ternyata waktu di Mesir saudara, yang jadi mangkubono atau jadi orang nomor 2 itu adalah siapa saudara? Yusuf. Dan saudara, karena Yusuf inilah maka seluruh keluarganya diboyong ke tanah Mesir. Dan Raja Mesir memberikan satu tanah di Goshen untuk tinggal bagi bangsa Israel. Dan saudara, firman Tuhan ceritakan bahwa bangsa Israel makin lama makin besar. Dia beranak pinak saudara. Dan dalam kitab Keluaran saudara dituliskan bahwa raja yang kenal Yusuf sudah mati. Yusufnya sudah mati, ganti generasi. Lalu raja yang baru ini tidak kenal, firman Tuhan katakan, siapa Yusuf itu. Lalu mereka melihat ini bangsa makin lama makin besar nih. Bangsa kita kalah besar. Wah, ini bahaya nih. Bisa-bisa terjadi kudeta. Kita nggak punya kekuatan untuk melawan mereka, saudara. Lalu raja menetapkan, saudara, untuk apa? Menindas mereka. Firman Tuhan katakan apa? Mereka dijadikan budak, diperkerjakan dengan begitu sulit, saudara. Begitu ditekan, saudara. Bahkan saudara baca dalam Keluaran pasal 2, bahkan saudara raja bilang gini sama bidan-bidan. Kalau ada anak laki, bunuh, anak perempuan boleh lahir. Kenapa? Mereka takut kalau anak laki-lakinya banyak, bisa jadi tentara, saudara, bisa menghancurkan bangsa Mesir. Tapi saudara tahu ceritanya, saudara, waktu Musa lahir, Musa diselamatkan. Tahu cerita itu? Dan saudara, kita buka dalam Keluaran 2 ayat 23. Ceritanya dimulai di sini. Ayat 23 dikatakan begini. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saya suka ayat ini. Ternyata saudara, teriakan kita itu didengar Tuhan. Amin. Luar biasa loh. Saudara boleh setuju atau tidak, tapi firman Tuhan katakan gini. Setiap teriakan kita, setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Lalu dikatakan begini, ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Mendengar loh. Waktu mereka mengerang, saudara, mereka menangis menjadi sama Tuhan. Allah mendengar. Tapi saudara lihat nih. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara dengar ini. Tuhan dengar jeritan doa kita. Tapi jeritan doa kita tidak membuat Tuhan bergerak. Saya ulangi. Tuhan dengar setiap doa kita. Tapi dengar, Tuhan bukan tergerak karena kita berdoa saja. Kita perlu berdoa. Tapi dengan jelas firman Tuhan bilang nih. Lalu ia, Tuhan, mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi yang menggerakkan Tuhan menolong bangsa Israel itu bukan karena bangsa Israel berteriak berseru sama Tuhan, tapi waktu bangsa Israel berteriak berseru kepada Tuhan, Tuhan ingat perjanjiannya.
dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis dengan kata covenant, saudara. Saudara, kata covenant ini dalam bahasa asli itu ditulis dengan kata beriit, yang memiliki arti covenant perjanjian, yang kedua persekutuan, tapi yang terakhir Tuhan teringat akan namanya sumpah. Saudara, Paskah adalah penggenapan dari perjanjian Tuhan, covenant Tuhan kepada manusia. Amin. Saudara ingat, saya pernah khotbah saudara di ibadah ketiga ini, saya lupa bulan apa tahun ini. Saya pernah bercerita bagaimana Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Dan waktu Abraham mempersembahkan Ishak, saudara tahu Abraham sebetulnya sedang mempersembahkan janjinya Tuhan sama Tuhan. Dan waktu Abraham mempersembahkan Ishak, saudara baca dalam Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, ini yang menggerakkan Tuhan menolong bangsa Israel beratus-ratus tahun kemudian. Dikatakan begini, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku dan selanjutnya dan selanjutnya. Saudara tahu apa yang membuat Tuhan bergerak adalah karena di Kejadian 22 ayat 16 Tuhan bersumpah beriit kepada Abraham. Amin. Saudara dengar, kita hari ini ada karena perjanjian Tuhan dengan kita. Saudara tahu kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah penggenapan dari janji Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu dengar saudara, hari ini apapun keadaanmu, saudara harus mengerti bahwa Yesus adalah covenant. Darah Yesus adalah perjanjian kita. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Amin saudara. Kita lihat saudara, kita lihat. Lalu saudara, setelah Tuhan mendengar bangsa Israel, saudara tahu ceritanya, lalu Tuhan bangkitkan satu orang namanya Musa. Saudara tahu bagaimana saudara, Musa satu hari lagi ada di gunung, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar semak duri. Lalu Musa tuh ngomong gini, biarlah aku, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa. Nah, saudara tahu ya cerita itu ya. Lalu Tuhan pilih Musa, saudara, untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kita lihat saudara, Keluaran 3 ayat yang ke-7. Wow, saudara saya nangis waktu Tuhan bicara tentang ini nih. Dan Tuhan berfirman begini, lihat nih. Tuhan tuh ngomong, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Wow, Tuhan tuh ternyata bukan cuma memperhatikan kita, tapi dia memperhatikan dengan sungguh saudara. Kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Wow, Tuhan itu ternyata saudara bukan hanya di perjanjian baru. Yesus saudara merasakan penderitaanmu dari perjanjian lama pun saudara. Bahkan Tuhan belum jadi manusia, dia bisa merasakan penderitaan kita saudara. Tapi yang luar biasa ayat 8 ini saudara. Sebab itu perhatikan nih, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Dari ayat ini saudara dengan jelas bilang nih, Tuhan ngomong, aku telah turun. Saudara, kata turun itu
itu ditulis dalam bahasa aslinya dengan kata yarat. Waktu saya ngerti ini saya nangis karena ternyata apa saudara? Ini artinya sangat dalam karena ternyata artinya gini. Turun dari level yang atas kepada level yang lebih rendah. Wow. Saudara, misi penyelamatan umat manusia adalah inisiatif dari Allah yang mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus yang turun dari tahta Allah level yang lebih tinggi datang ke dunia level yang lebih rendah. Saudara menganggap biasa, oke, pelan-pelan ya. Saudara, Tuhan itu dia Tuhan. Dia Raja. Saudara tahu nggak waktu dia turun ke bumi, dia bukan hanya seperti kayak saudara turun dari lantai 3, turun ke lantai 1. Itu tuh Tuhan seperti gini, dia levelnya lebih atas, turun ke level yang lebih rendah. Contoh gini, saudara siapa yang tiap hari tidur dengan ranjang spring bed king coil, bantalnya saudara bulu angsa. Kalau tidur saudara, tidak perlu pakai obat tidur, sudah langsung tidur gini. Langsung, wah, surga di dunia. Berani nggak saudara turunkan levelmu, tidur di papan? Orang tuh semua pengen naik levelnya. Bahkan saya sering denger di radio, apa cita-citamu? Cita-cita saya mau jadi dokter. Kenapa kamu mau jadi dokter? Aku mau mengangkat derajat keluarga. Semua orang derajatnya pengen naik. Dari naik sepeda, pengen punya motor. Dari motor, pengen punya mobil. Dari mobil, saudara, mobilnya biasa, pengen mobil yang bintang 3. Bintang 3, saudara nggak kurang puas, saudara ganti mobil apa yang gambarnya macan, saudara. Kita kan pengen naik level terus. Jabatan juga ada, saudara yang mau jabatannya tetap. Semua pindah-pindah, seringkali anak muda sekarang pindah-pindah kerja untuk dapat apa? Gaji yang lebih besar, jabatan yang lebih tinggi. Tujuannya apa sih kita dapat gaji yang lebih tinggi? Tujuannya apa sih kita punya perusahaan lebih banyak? Supaya harkat kita naik, derajat kita naik. Saya kerja keras mati-matian supaya apa? Orang jangan pandang hina saya. Tapi saudara bayangkan, Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara dari tidur dari keranjang king coil lalu tidur gelandangan di pinggir jalan. Enggak, itu lebih dari itu. Saudara bayangkan, Tuhan itu Tuhan, dia Raja pencipta langit dan bumi. Levelnya itu saudara bukan hanya sekedar levelnya di atas ke bawah, itu level antara sorga dengan dunia. Itu levelnya aja udah beda, saudara. Tapi yang membuat saya nangis adalah, wow, ternyata dari perjanjian lama Tuhan tuh udah ngomong, aku turun itu apa dari level yang atas ke level yang lebih rendah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Saudara dengar nih, kalau saya jadi Tuhan, Tuhan kan datang ke dunia itu untuk membuat orang percaya. Betul gak saudara? Ya, kalau saya jadi Tuhan, untung bukan saya yang Tuhan. Saya akan turun saudara dari langit. Coba bayangkan kalau Tuhan turun dari langit saudara ya. Dengan malaikat Gabriel. Wah, dengan halilintar, dengan petir turun. Gitu kan saudara. Gempa dulu kan 10 detik gitu kan. Lalu semua televisi. Saya yakin semua orang dunia percaya. Betul enggak? Saya kalau jadi Tuhan kayak begitu loh. Orang misinya mau menyelamatkan manusia dong supaya percaya. Tapi yang saya kaget gini loh. Tuhan itu udah turun saudara. Jadi anak manusia. Diumpetin di kandang. Itu gak masuk akal. Saudara dengar ini pesan Tuhan. Kemuliaan seringkali disembunyikan di tempat yang tidak mulia. Makanya dengar nih saudara terkasih. Kalau hari ini engkau sedang mengalami hal yang kurang mulia.
di situ ada kemuliaan Tuhan mungkin. Wah, saya waktu ngerti ini, waduh Tuhan, kok mau-maunya ya Tuhan tuh ya dia turun, turun bukan turun derajat saudara, dari Tuhan jadi manusia. Jadi memang dari dulu saudara, itu udah inisiatifnya Tuhan. Tuhan itu turun, amin. Dan saudara tahu ketika Musa menyelamatkan bangsa Israel, lalu saudara tahu ada 10 tulah, betul, tulah ke-1, tulah ke-2, 3, 4, nanti saudara baca sendiri. Saya loncat ke tulah ke-10. Di tulah yang ke-10 saudara tahu bagaimana Tuhan tuh ngomong sama bangsa Israel, sama Musa gini. Suruh bangsa Israel siap-siap karena hari nanti malam aku akan melewati Mesir. Dan firman Tuhan katakan begini, semua anak sulung, baik anak manusia, anak hewan, pokoknya semua yang sulung saudara hari itu mati. Saudara tahu ceritanya? Nah kita lihat saudara ya. Kita lihat Keluaran 12 ayat yang pertama. Saudara kalau punya Alkitab seperti saya, saudara akan melihat bahwa Keluaran 12 itu judul perikopnya adalah tentang perayaan Paskah. Jadi perayaan Paskah pertama kali itu udah diceritain ini. Kita lihat saudara ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan, jadi saudara sebelum, jadi kalau saudara baca pasal 11, itu bicara Tuhan itu ngomong kepada Musa, tulah ke-10 diberitahukan. Nah, lalu saudara pasal 12, sebelum tulah itu terjadi, Tuhan tuh ngomong begini nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Perhatikan ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini nih Pastor Andi, yang Pastor Andi tadi bagikan di ibadah pertama bahwa Sunday Minggu saudara. Itu bicara saudara awalnya waktu Yesus itu bangkit, itu dirayakan tiap minggu. Ternyata itu sudah ada di perjanjian lama nih. Tuhan tuh udah ngomong bahwa bulan ini, itu saudara bulan Abib, karena kejadian ini berubah jadi namanya bulan Nisan kalau saudara pelajari. Bulan ini akan menjadi permulaan dari segala bulan. Saudara kata permulaan ini, itu ditulis dalam bahasa aslinya ros. Yang memiliki arti kepala, atas, atau awal. Tapi saya akan bahas yang terakhir, arti yang keempat, yaitu kata permulaan ini berbicara tentang ini adalah puncak. Saudara harus mengerti bahwa Paskah atau kebangkitan Yesus adalah penggenapan semua perjanjian Tuhan atas umat manusia. Tidak ada lagi sumpah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia yang tidak digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara tahu, ketika saudara beribadah mengingat kematian dan kebangkitan Yesus, saudara harus tahu posisi saudara itu bukan di bawah tapi di atas. Kalau saudara bertempur melawan musuh, saudara harus punya mentalitas bahwa saudara bertempur dari kemenangan kepada kemenangan. Halo, saya ulangi, nggak mudeng. Kalau saudara lawan iblis, saudara lawan musuh, saudara harus ngerti bahwa saudara itu berperang bukan dari pihak yang sama, netral nih. Kan kita kalau perang tuh saudara berantem satu level, betul gak saudara? Tapi saudara harus ngerti bahwa kalau saudara berperang lawan musuh, saudara itu bukan satu level sejajar dengan iblis, tapi saudara berada di level yang lebih tinggi daripada musuhmu.
Saudara harus mengerti kalau saudara menghadapi setiap masalah, setiap tekanan, setiap goliat dalam hidupmu. Saudara harus mengerti bahwa saudara berperang bukan dengan posisi yang sama dengan musuhmu. Tapi saudara berperang dari posisi yang lebih tinggi daripada musuhmu. Karena kematian Yesus itu adalah puncak daripada penggenapan segala janji Tuhan. Makanya tadi Pastor Timmy dalam ibadah kedua bagus banget. Yesus itu membinasakan si pembinasa, sang pembinasa, saudara. Kemenangan Yesus itu adalah mutlak, tidak terbantahkan dan tidak tergoyahkan dan tidak bisa digoyahkan. Amin. Karena kenapa? Karena dia di posisi yang atas. Jadi saudara, hari ini biarlah dari Paskah ini kita melihat bahwa kita hidup dari posisi yang berbeda. Amin. Saudara, saya bagikan kepada saudara begini. Saudara kalau punya waktu, please come di Encounter Night. Saya bukan untuk menu-menuhin ini, enggak. Saya percaya Encounter Night kali ini ada sesuatu yang beda. Biasanya minggu ketiga, saudara. Tapi kok bisanya dimajuin 1 minggu? Pas di hari terakhir Passover tanggal 13. So saudara kalau punya waktu, please come, karena saya percaya malam hari itu Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati saudara.